Kisah ini terjadi di tahun 1953 di mana seorang pembantu rumah tangga berteriak histeris saat melihat tubuh yang terkapar tewas di atas tempat tidur itu. Akhirnya ia pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Gadis bernama Lin ini pun dipanggil seorang petugas yang membawanya menemui seorang detektif bernama Baron. Lin pun menjawab pertanyaan pria itu menggunakan bahasa Inggris tentang kronologis peristiwa pembunuhan yang terjadi. Lin pun mulai menceritakan jika dirinya berasal dari sebuah desa yang pergi ke wilayah bernama Sakat itu untuk mencari pekerjaan. Dan ia pun mendatangi kediaman sang majikan yang sangat megah itu. Dan di bawah guyuran hujan yang turun dengan sangat deras, Lin pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Seorang wanita parubaya bernama Nyonya Han membuka pintu itu. Dan Lin pun mengatakan alasannya datang ke rumah itu karena mendengar dari orang-orang jika rumah tersebut membutuhkan seorang pembantu. Dan Nyonya Han ternyata seorang kepala penjaga rumah di sana dan menanyai Lin dengan detail. Ia pun bertanya apakah Lin mengetahui sejarah tempat bernama Sakat itu. Yang dijawab Lin jika ia bukan berasal dari wilayah tersebut, namun ia biasa melakukan pekerjaan rumah bersama ibunya. Nyonya Han pun menjelaskan jika di wilayah itu terdapat perkebunan Perancis dan tidak seperti perkebunan Vietnam. Saat sang wanita bertanya di mana keluarganya, Lin pun menjawab jika semua keluarganya telah terbunuh saat perang udara terjadi, termasuk kebun milik keluarganya yang dirampas. Melihat keadaan Lin yang berantakan dan kaki yang terluka, wanita itu pun tampak terdiam dan seakan mempercayai jika Lin berkata jujur jika ia telah berjalan kaki sejauh 40 km demi mencapai tempat itu. Akhirnya Nyonya Han pun mempekerjakan Lin dalam bangsa percobaan dan berkata jika ia bekerja keras maka ia bisa tinggal, namun jika tidak maka ia harus angkat kaki dari tempat itu. Lin pun berkata jika ia tak akan mengecewakan wanita tersebut. Dan malam harinya Lin pun bertemu dengan juru masak di dapur yang ternyata wanita itu juga seorang ahli pengobatan. Lin pun bertanya tentang para pelayan yang bekerja di rumah itu, yang dijawab sang wanita jika hanya ada dirinya, Nyonya Han dan penjaga lahan bernama Tuan Chow, karena sang majikan memang tak memperkerjakan banyak pelayan di tempat itu karena tak ada pelayan yang mau bekerja di sana. Membuat Lin merasa penasaran dan bertanya, memangnya kenapa? Yang dijawab sang wanita, jika Sakat adalah tempat kematian. Ratusan orang meninggal dunia di perkebunan itu, di mana para pekerja dari Vietnam dulu dipaksa dengan kejam oleh para pengawas Prancis yang dulu beroperasi sebagai perkebunan dan membohongi mereka dengan janji upah yang tinggi dan tempat tinggal. Yang ternyata semua itu adalah kebohongan. Di mana saat para pekerja itu tiba di sana, mereka dicambuk sampai mati. Para wanita diruda paksa dan anak-anak mereka dipisahkan dari keluarga mereka. Dan sadisnya mayat-mayat mereka dikubur di bawah pohon karet tanpa batu nisan. Namun banyak orang mengatakan jika perkebunan itu subur karena banyaknya mayat para pekerja di sana yang bergentayangan di pohon itu, ucap sang wanita. Membuat Lin tertegun, lalu mengatakan jika ia pernah mendengar suara tangisan sebelumnya. Lagi-lagi wanita itu pun menceritakan tentang mendiang istri sang majikan yang bernama Kapten Laurent, yang bernama Madame Camilla, dan seorang bayi mereka yang pernah tinggal di perkebunan itu. Namun saat sang kapten pergi berperang, Madame Camilla menjadi gila karena kesepian menunggu sang suami pulang. Madame Camilla